Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai presentasi, review, dan evaluasi akhir. Ketiga hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Melalui presentasi ini, teman-teman belajar menyampaikan ide secara sistematis. Melalui review, teman-teman juga memperoleh masukan untuk memperbaiki kualitas penyampaiannya. Sedangkan melalui evaluasi akhir, saya dapat menilai pencapaian kompetensi teman-teman semua secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi ini tidak hanya membahas cara melakukan presentasi yang baik, tetapi juga bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif dan memahami proses evaluasi secara profesional. Jadi, presentasi merupakan proses menyampaikan informasi kepada audiens melalui komunikasi lisan yang didukung media visual. Dalam lingkungan akademik, presentasi sering digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, laporan tugas, proposal, maupun hasil diskusi kelompok. Tujuan utama presentasi adalah agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami secara jelas oleh audiens. Suatu presentasi yang baik memiliki 4 elemen utama. Pertama adalah pembicara, yaitu orang yang menyampaikan materi. Kedua adalah materi, yaitu isi presentasi yang harus relevan, sistematis, dan sesuai dengan tujuan. Ketiga adalah media seperti slide presentasi, gambar, grafik, maupun video pendukung. Keempat adalah audiens, yaitu pihak yang menerima informasi. Jadi keempat unsur ini harus saling mendukung agar si presentasinya berlangsung secara efektif. Kemudian ini komponen presentasi efektif. Presentasi yang efektif dibangun oleh 3 komponen utama. Komponen pertama adalah konten. Materi ini harus tersusun secara logis sesuai topik, yaitu memiliki dasar yang benar dan mampu menjawab tujuan pembelajaran. Komponen kedua adalah delivery atau cara penyampaian. Walaupun materi sangat baik, penyampaian yang kurang jelas akan membuat audiens kesulitan memahami isi presentasinya. Oleh karena itu, presenter perlu berbicara dengan intonasi yang jelas, percaya diri, menjaga kontak mata, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Komponen ketiga adalah visual. Itu slide presentasi sebaiknya tidak dipenuhi tulisan yang terlalu banyak. Gunakan gambar, diagram, tabel, atau grafik yang dapat membantu audiens memahami materi dengan lebih cepat. Dengan memadukan 3 komponen tersebut, kualitas presentasi akan meningkat secara signifikan. Berikutnya mengenai tahapan presentasi. Jadi presentasi yang baik tidak dimulai ketika seseorang berbicara di depan kelas. Tahapan pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, presenter mempelajari materi, menyusun slide, berlatih berbicara, dan memperkirakan waktu penyampaian. Kemudian tahapan kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, presenter menyampaikan materi secara sistematis sesuai dengan tujuan presentasi. Presenter juga perlu memperhatikan bahasa tubuh, penguasaan materi, dan pengelolaan waktu. Tahapan ketiga adalah interaksi. Interaksi terjadi ketika presenter menjawab pertanyaan, menerima masukan, maupun berdiskusi dengan audiens. Kemampuan menjawab pertanyaan secara baik menunjukkan bahwa presenter benar-benar memahami materi yang disampaikan. Berikutnya mengenai pengertian review, yaitu setelah presentasi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah review. Review ini tidak bertujuan mencari kesalahan, tetapi membantu presenter mengetahui bagian yang sudah baik dan bagian yang masih dapat diperbaiki. Review dapat berasal dari berbagai sumber. Jadi misalnya masukan dapat diberikan oleh teman-teman semua maupun diberikan audiens lainnya. Jadi semakin beragam masukan yang diperoleh, semakin banyak informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas presentasi berikutnya. Fokus utama review adalah menemukan kekuatan yang perlu dipertahankan serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Itu yang kemudian menjadi fokus utama dari review ini.
Berikutnya mengenai aspek yang diulas dalam review. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan review. Pertama adalah konten. Apakah informasi yang disampaikan itu benar, lengkap, dan sesuai dengan topik? Berikutnya yang kedua adalah cara presentasi. Apakah alur penyampaian itu mudah diikuti? Apakah waktu digunakan secara efektif? Apakah presenter mampu menjaga perhatian audiens? Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi bagaimana kemampuan presenter menjelaskan materi, bagaimana cara menjawab pertanyaan, apakah presenter mampu membangun interaksi dengan audiens. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, review menjadi lebih objektif dan memberikan manfaat yang lebih besar tentunya. Kemudian ini proses review konstruktif. Review yang baik harus bersifat konstruktif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kekuatan. Sampaikan terlebih dahulu hal-hal positif yang telah dilakukan presenter. Misalnya, penyampaian yang jelas, penguasaan materi yang baik, atau penggunaan media yang menarik. Langkah kedua adalah memberikan saran perbaikan yang spesifik. Hindari kritik yang terlalu umum. Misalnya, daripada mengatakan presentasinya kurang bagus, akan lebih bermanfaat jika mengatakan akan lebih baik apabila ukuran huruf diperbesar sehingga lebih mudah dibaca. Kira-kira begitu ya teman-teman. Berikutnya yaitu langkah ketiga adalah menggunakan bahasa yang objektif dan mendukung tujuan review adalah. Jadi ini bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi tujuan review adalah membantu presenter berkembang, bukan menjatuhkan kepercayaan dirinya. Kemudian pengertian evaluasi akhir. Jadi tahap berikutnya adalah evaluasi akhir. Evaluasi akhir merupakan proses penilaian secara menyeluruh terhadap hasil presentasi. Berbeda dengan review yang lebih berorientasi pada perbaikan, evaluasi akhir digunakan untuk menentukan apakah pencapaian kompetensi itu teman-teman tercapai. Jadi evaluasi dilakukan berdasarkan rubrik atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya rubrik yang jelas, proses penilaian menjadi lebih objektif dan adil. Hasil evaluasi dapat berupa skor kuantitatif maupun deskripsi kualitatif mengenai kemampuan presenter. Berikutnya kriteria evaluasi akhir. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan menggunakan kriteria tertentu. Dalam praktiknya, beberapa aspek yang biasanya dinilai meliputi yaitu penguasaan materi, ketepatan isi presentasi, struktur penyampaian, kemampuan komunikasi, penggunaan media presentasi, kemampuan menjawab pertanyaan, ketepatan waktu ya. Dengan menggunakan kriteria yang jelas, penilaian menjadi lebih konsisten sehingga setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk dinilai secara objektif. Jadi selain itu, rubrik evaluasi juga membantu teman-teman mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan pada presentasi berikutnya. Berikutnya ini mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa presentasi, review, dan evaluasi merupakan satu rangkaian yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Presentasi memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melatih kemampuan komunikasinya secara akademik. Review membantu presenter memahami kelebihan dan kekurangan sehingga dapat melakukan perbaikan secara keberlanjutan. Sedangkan evaluasi akhir memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kompetensi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal yang paling penting adalah menjadikan setiap hasil evaluasi sebagai bahan refleksi. Presentasi berkualitas tidak tercipta secara instan, tetapi merupakan hasil dari latihan, pengalaman, serta kemauan untuk terus memperbaiki diri. Sebagaimana disampaikan pada slide ini, presentasi yang baik adalah hasil dari persiapan yang matang, pelaksanaan yang percaya diri, dan evaluasi yang dilakukan secara berkeberlanjutan. Dengan demikian, setiap pengalaman presentasi bukan hanya menjadi sarana menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi proses pembelajaran yang membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan profesionalisme.
Demikian materi mengenai presentasi, review, dan evaluasi akhir. Semoga materi ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk menyusun presentasi yang lebih baik, memberikan umpan balik yang membangun, serta memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan kemampuan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.